Baik, selamat pagi saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat pagi, Shalom. Pada pagi hari ini kita akan berbicara bersama dengan tema bertobat dan menjadi seperti anak kecil. Mari bersama kita renungkan, kita ambil dari Injil Matius, Injil Santo Matius bab 18 ayat 1 sampai 5. Injil Matius bab 18 ayat 1 sampai 5. Mari kita buka kitab suci kita bersama mau membaca dan mendengarkan sabda Tuhan. Siapa yang terbesar dalam kerajaan surga? Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mari kita hening sejenak, kita meresapkan sabda Tuhan dalam hati kita masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sekali lagi selamat pagi. Shalom. Baik, pada pagi ini kita akan mendalami mengenai satu pokok Injil, di mana Tuhan sendiri telah menyatakan satu hal yang boleh dikatakan sangat serius dinyatakan oleh Tuhan di sini. Dalam Injil setiap kali Tuhan Yesus mengatakan, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya." Ini dalam terjemahan bahasa Indonesia dari Lembaga Alkitab Indonesia, LAI . "Aku berkata kepadamu sesungguhnya." Nah, tetapi sebenarnya terjemahan ini kurang kuat Sebenarnya kalau dilihat dari teks aslinya dari bahasa Yunani, setiap Yesus mengatakan "aku berkata kepadamu sesungguhnya", ini dari teks asli amen, amen, bekohemin. Jadi maksudnya apa? Di sini Tuhan mau menyatakan sesuatu yang sangat serius. Jadi Tuhan sungguh-sungguh mau serius, mau memberikan satu penekanan. Jadi kalau mau diterjemahkan di sini, sungguh-sungguh aku berkata kepadamu, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi Yesus mau menyatakan sesuatu yang serius, sesuatu yang sungguh-sungguh dia tekankan. Jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, ada konsekuensi serius di sini. Kalau tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, dikatakan Tuhan apa? Kamu tidak akan masuk kerajaan surga. Wah, gawat dong. Jadi Yesus sendiri mengatakan hal ini Jadi kalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Baik, kita akan dalami dari kata-kata bertobat dan menjadi seperti anak kecil. Jadi kita lihat dulu pengertian pertobatan, baik dalam konteks perjanjian lama maupun kemudian konteks perjanjian baru. Kata bertobat, jadi kalau perjanjian lama ini pada intinya apa? Kalau kamu melaksanakan Taurat, hukum Taurat dengan sempurna, maka kamu akan selamat. Jadi perjanjian lama seperti ini kalau melakukan hukum, kamu akan selamat. Nah, kalau kamu melanggar,
berarti kamu telah jatuh ke dalam dosa. Nah, karena melanggar hukum Taurat, jadi kamu harus bertobat, ya. Jadi pertobatan dalam arti ini, dalam konteks perjanjian lama, berbalik arah. Dari melanggar hukum Taurat, bertobat kembali untuk mentaati hukum Taurat dan memasuki kembali perjanjian dengan Allah. Jadi bertobat dalam perjanjian lama, ini artinya apa? Mengubah kebiasaan. Dan kemudian kalau dalam perjanjian lama ini, kalau kita bertobat, berarti kita dapat menerima keselamatan sebagai imbalannya. Nah, ini seperti saya tekankan di sini, ini adalah pertobatan dalam konteks perjanjian lama. Nah, tetapi kemudian dalam perjanjian baru gimana? Ya. Di mana Yesus telah mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Yesus telah memberikan keselamatan itu kepada kita melalui wafatnya di salib dan juga melalui kebangkitannya yang mulia. Maka harus kita ingat dalam perjanjian baru, jadi hanya karena jasa-jasa Kristus ya, bukan karena kebaikan kita, bukan karena jasa-jasa kita ya, tetapi semata-mata karena penebusan Kristus. Kita menerima keselamatan itu melalui sakramen pembaptisan. Ya, kita diselamatkan melalui sakramen pembaptisan. Ya, sekali lagi ini kasih karunia Tuhan, rahmat Tuhan semata-mata, bukan karena jasa-jasa kita. Bahkan dikatakan Santo Paulus, bahkan dia rela mati pada saat kita masih berdosa. Ya. Jadi keselamatan datang lebih dahulu, kemudian dalam hal ini ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka dia perlu bertobat sebagai syarat supaya tetap diselamatkan. Ya. Jadi keselamatan di sini kita sudah diselamatkan melalui sakramen pembaptisan, tetapi juga artinya apa? Keselamatan ini juga ya Tuhan sifatnya, artinya Tuhan bukan jadikan kita robot ya. Kamu dibaptis, kamu pasti selamat. Ya sampai nanti mati, begitu ya. Tapi itu Tuhan tidak pernah kita menjadikan kita sebagai robot. Ya Tuhan menghargai kehendak bebas kita ya. Jadi keselamatan ini juga artinya apa? Ya kita sudah diselamatkan, tapi ini juga sifatnya tawaran. Kita ini mau ndak terus diselamatkan? Ya. Kalau kita terus artinya bergumul, bergelimang dalam dosa, sampai dosa-dosa berat sampai pada akhir hidup kita, bahkan kemudian ya kenyataannya walaupun orang dibaptis, sudah mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Penyelamat, masih bisa murtad enggak sih? Masih bisa ya? Ya, jadi masih bisa tidak mengakui Kristus ya, masih bisa ya. Nah, jadi dalam hal ini ya kita telah diselamatkan oleh Yesus, tetapi kita juga perlu supaya tetap selamat ya sampai akhir hidup kita, sampai akhirnya kita bersatu dengan Allah selama-lamanya dalam keabadian surgawi, maka kita perlu juga memenuhi syaratnya. Salah satunya ialah pertobatan. Keselamatan datang terlebih dahulu, lalu kemudian manusia harus bertobat, ya bertobat terus-menerus sebagai syarat untuk tetap menerima keselamatan itu. Karena itu dalam gereja Katolik juga kita mengenal sakramen pengakuan dosa ya. Ini satu anugerah ya, satu anugerah Tuhan. Artinya apa? Suatu kepastian kita boleh sungguh-sungguh menerima pengampunan dari Tuhan melalui sakramen ini. Pertobatan dalam perjanjian baru ini berarti apa? Melakukan satu lompatan ke depan untuk memasuki kerajaan Allah. Lalu meraih keselamatan yang telah diberikan kepada umat manusia secara gratis melalui inisiatif Allah yang bebas dan berdaulat. Jadi keselamatan ini pemberian Allah. Ya, kalau Yesus mau mati di atas kayu salib, ya, jadi Yesus kalau mau mati di kayu salib, ini semata-mata artinya apa?
Ya karena kasih-Nya yang begitu besar, bukti bahwa Allah sungguh-sungguh mencintai kita sehabis-habisnya. Ya setiap kita ditebus oleh kematian Yesus di atas kayu salib dan oleh kebangkitannya. Ya. Jadi diberikan pada Allah karena gratis. Ya. Ada nggak yang beli keselamatan itu dari Tuhan? Tidak ada ya. Semuanya diberikan secara cuma-cuma oleh Allah, ya. Kalau mau bayar, waduh, siapa yang bisa beli ya keselamatan itu? Yesus telah mengorbankan diri sehabis-habisnya. Sang anak domba Allah telah disembelih di atas salib untuk keselamatan kita, ya. Kalau kita boleh mengimani Yesus sebagai Tuhan dan penyelamat kita, Yesus yang menyelamatkan, Yesus yang menyelamatkan kita dari kedosaan kita. Ini sungguh-sungguh suatu rahmat Allah, suatu pemberian Allah. Dan kemudian kita lanjutkan, bertobat berarti mengambil keputusan yang menyelamatkan. Ya, jadi kalau mau tetap selamat, kita perlu bertobat terus menerus. Ya, ini satu hal yang perlu kita sadari. Jadi kalau mau tetap selamat, juga harus memenuhi syaratnya. Salah satunya adalah pertobatan. Baik, ini mengenai pengertian pertobatan. Ya, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, maka kamu tidak akan masuk kerajaan surga. Nah, sekarang kita lihat ternyata sebagai murid-murid Tuhan, sebagai sahabat-sahabat Tuhan, kalau kita lihat karena sabda Yesus ini dinyatakan pada para rasul ya, dan juga pada kita semua para murid Kristus, maka kita lihat ini adalah satu pertobatan bagi sahabat-sahabat Tuhan. Ya, bukan lagi pertobatan hanya untuk orang-orang yang berdosa berat, bertobat lalu percaya dan menerima Yesus, bukan. Tapi ini pertobatan untuk mereka yang sudah serius mengikuti Yesus, menjadi murid-murid dan sahabat-sahabat Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi dalam Injil, pertobatan ini berarti berbalik kembali, bahkan kembali kepada saat masa-masa kita masih kecil. Ini adalah pertobatan untuk orang-orang yang telah masuk kerajaan Allah, yang sudah percaya kepada Injil dan telah lama melayani Tuhan. Pertobatan untuk semua orang yang sudah bertumbuh dan melayani dalam gereja. Jadi bagi kita semua yang sudah menjadi murid-murid Kristus yang mengalami pemuritan. Ya, jadi pertobatan ini satu panggilan untuk bertobat terus-menerus. Nah, kita lihat dalam konteks Injil yang kita renungkan pada hari ini. Jadi para rasul sendiri pada awal kemudian apa? Datang pada Yesus. Guru, siapa yang terbesar dalam kerajaan surga? Ya. Kalau kita lihat di sini, sebenarnya kalau kita mau lihat latar belakang para rasul ini, siapa sih mereka? Ya. Ada nelayan-nelayan sederhana, ada nelayan upahan, Yohanes, Yakobus, ini masih, ya, rupanya nelayan masih anak saudagar, anak Zebedius ini ya, jadi anak saudagar nelayan yang kaya. Tapi kemudian seperti Petrus dan sebagainya tadi, ini hanya nelayan-nelayan miskin, nelayan-nelayan upahan. Lalu kemudian ada juga apa? Matius. Ini pemungut cukai latar belakangnya, dan ini paling dibenci orang Yahudi, ya, karena mereka juga memeras. Kalau dari Kekaisaran Roma menetapkan ya cukai pajak seini, nah tetapi mereka juga menarik lebih besar lagi, ya. Jadi tujuannya juga artinya apa? Memperkaya diri, ya, sebagai pemungut cukai. Ini Matius latar belakangnya. Lalu juga kita jumpai misalnya apa? Ternyata ada juga kaum nasionalis, pejuang,
Ya, misalnya Simon orang Selot ataupun juga Yudas Iskariot ya. Ya, jadi kalau kemudian kelompok Selot ini, wah, mereka kelompok yang garis keras ya. Jadi selalu bawa pisau kemana-mana. Ya, begitu ada kesempatan mereka bertemu tentara Romawi, mereka akan berusaha membunuh tentara Romawi itu. Ini latar belakang murid-murid Kristus. Apa? Orang-orang biasa. Ya, bukan apa-apa sebenarnya ya. Nah, tetapi kemudian ketika mereka dipanggil Yesus, mereka terpesona pada Yesus, mereka mengikuti Yesus, ya. Mereka sudah punya harapan-harapan yang sangat manusiawi. Ini Mesias yang dijanjikan. Ini Mesias yang akan menjadi raja seperti Daud. Ya, bapak leluhur mereka. Jadi mereka punya harapan-harapan bahwa ini yang akan membebaskan mereka dari penjajahan kekaisaran Romawi. Nah, jadi kemudian ketika mereka semakin melihat Yesus pelayanan dengan kuasa Roh Kudus, Yesus yang menyembuhkan, Yesus yang berkhotbah, mengajar dengan penuh kuasa, lalu Yesus yang juga mengusir setan-setan, dan kemudian Yesus yang bagaimana banyak orang berbondong-bondong untuk mengikuti dia, untuk mendengarkan dia. Nah, secara manusiawi mereka punya harapan-harapan. Waduh, kalau ini seperti Raja Daud, ya, Yesus ini, Tuhan ini, Nabi ini akan menjadi raja, maka siapa yang akan duduk di sebelah kanan kiri mereka? Siapa yang terbesar di antara mereka ini? Nah, kita lihat ada perubahan fokus dalam diri para rasul. Ya. Jadi fokus mereka sebenarnya bukan lagi Tuhan Yesus dan kerajaan Allah, tetapi kalau kita lihat fokus mereka apa? Yaitu pada apa? Berfokus pada posisi. Ya. Dan juga berfokus pada diri mereka sendiri. Nah, karena fokusnya sudah bukan lagi Yesus, bukan lagi kerajaan Allah, tetapi fokus mereka adalah ya, nanti kemudian kalau Yesus menjadi raja yang membebaskan Israel dari penjajahan kekaisaran Romawi. Fokus mereka sudah pada kedudukan. Ya, kalau kita renungkan ya, misalnya namanya orang kerja juga termasuk di kantor ya. Juga kita yang artinya wira swasta juga. Tetapi kalau hidup kita ini, kerja kita fokusnya hanya misalnya ya, walaupun memang harus ada tuntutan untuk berprestasi, promosi dan sebagainya. Tapi kalau fokusnya seperti itu, terus-menerus kita fokus. Atau bagi saya yang kerja di toko, ya kadang-kadang ya namanya orang zaman dulu ya, kan dari orang tua begitu ya, selalu menekankan ini, selalu kan ada film, kalau Anda ingat ada film Cek Toko Sebelah ya. Jadi apa-apa lihat itu, bandingkan tuh, kamu harganya jangan sampai kalah loh, nanti kemudian pembeli itu lari bla 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 bla. Nah, tapi ketika saya kemudian pegang toko ini, kemudian saya terus-menerus mendengar hal itu, capek ya. Saya rasa baik toko kami ataupun toko-toko yang lain ya sama, semua juga punya kepentingan ya untuk sama-sama mencari nafkah ya, untuk bekerja mencari nafkah ya. Tapi kalau terus-menerus harus hidup dalam persaingan, itu rasanya berat, rasanya capek. Tapi kita lihat, kalau kita berfokus hanya pada jabatan, kemudian juga persaingan, ya itu kerja kemudian tidak enjoy ya, jadi akan menjadi beban. Dan ini juga yang dialami oleh para rasul. Ketika mereka tidak berfokus lagi pada Yesus, pada kerajaan Allah, dan hanya fokus pada jabatan, siapa yang terbesar, lalu ujung-ujungnya ya kembali ke diri sendiri fokusnya, ya, kepentingan diri sendiri. Nah, tetapi kemudian akhirnya yang timbul hanya persaingan, konflik, kecurigaan, dan juga frustasi. Nah, menjadi seperti anak kecil bagi para rasul berarti kembali pada masa mereka menerima panggilan Yesus. Aku akan menjadikan kamu sebagai penjala manusia. Sederhana, tanpa jabatan, tanpa membandingkan dengan yang lain.
kemudian juga tanpa iri hati, tanpa persaingan. Mereka hanya memiliki satu janji. Yang mereka pegang hanya janji Tuhan yang akan menjadikan mereka penjala manusia. Ya. Jadi kemudian juga artinya apa? Berfokus, terpesona oleh pribadi Tuhan Yesus sendiri. Jadi mereka kemudian menjadi seperti anak kecil, berarti apa? Perlu kembali kepada masa-masa ketika mereka menjadi teman perjalanan, bukan pesaing untuk memperebutkan tempat pertama. Ini arti bertobat dan menjadi seperti anak kecil yang dinyatakan Tuhan Yesus kepada para muridnya, supaya kembali lagi pada masa-masa ketika mereka mengikuti Yesus pada awal mula. Ya, kalau istilah yang sering dipakai di antara pembaruan karismatik Katolik, yaitu yang sering istilah yang dipakai yaitu kasih mula-mula. Ya, jadi setelah kita mengalami pengalaman pencurahan Roh Kudus. Ya, jadi artinya apa? Ini berkaitan dengan para rasul dan bagaimana menjadi seperti anak kecil bagi diri kita masing-masing. Ya. Sebagai satu refleksi menjadi seperti anak kecil seperti yang dinyatakan Tuhan Yesus dalam Injil. Berarti apa? Kembali pada saat-saat pertama mengalami Roh Kudus secara pribadi dan menemukan apa artinya menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan penyelamat secara pribadi. Ada satu penekanan yang penting dalam, khususnya melalui pembaruan karismatik Katolik ya. Jadi kalau saya rasa Anda juga ada yang di komunitas Immanuel, ya, jadi ada satu penekanan penting, yaitu apa? Kita disadarkan kembali untuk apa? Menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan penyelamat secara pribadi. Menjadi seorang Kristiani, pengikut Kristus, lalu bagi yang Katolik menjadi seorang Katolik, ini tidak cukup hanya ke gereja, lalu kemudian ya pokoknya berbuat baik dan sebagainya. Tidak, tetapi satu langkah yang perlu kita sadari, yaitu ketika apa? Kita sungguh-sungguh mengalami Yesus Kristus yang hidup, mengalami secara pribadi, bukan hanya tahu dengan pikiran dan otak kita, tetapi Yesus sungguh-sungguh menjadi pengalaman kita pribadi, mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Ya, jadi dalam hal ini menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan penyelamat secara pribadi. Oh ya, saya mau memberikan tekanan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan penyelamat secara pribadi. Saya hanya berikan satu ilustrasi sederhana ya. Anggap saja ya ada mungkin satu kapal, orang sedang berwisata begitu ya, sambil naik kapal pesiar begitu ya. Kan ada kebiasaan ya foto sana sini, juga pakai selfie atau swafoto tadi ya, selfie sana, selfie sini. Ya tanpa disadari ada seorang yang lagi asik selfie sana, selfie sini di atas kapal. Tahu-tahu kemudian karena sibuk dengan selfie-nya, dia tidak sadar kalau dia di pinggir kapal dan dia kemudian jatuh ke laut begitu ya. Dan dia tidak bisa berenang. Lalu kemudian orang berkerumun. Lalu ada seorang si A, sebut aja, mengatakan dia sambil melemparkan ban penyelamat begitu ya. Dia katakan, ayo coba kamu gerakkan tanganmu, gerakkan kakimu, kamu raih ban itu, selamatkan dirimu dan sebagainya. Terus dia berteriak-teriak untuk mengajari itu. Ya tapi namanya dasarnya dia nggak bisa berenang, ya dia nggak bisa apa-apa ya. Jadi hanya istilahnya apa? Ya bahasa Surabayanya megap-megap begitu ya, megap-megap. Ya tapi kemudian artinya apa? Kemudian ada si B tahu-tahu spontan, dia kemudian terjun, lalu dia meraih ban penyelamat itu, lalu dia berikan pada orang tersebut. Ya dia kemudian giring, dia berenang, dia giring dengan ban penyelamat itu, dia giring orang itu ke kapal, lalu kemudian naik pada bagian kapal yang bisa dinaiki itu. Nah, satu pertanyaan
Siapa yang disebut penyelamat bagi orang yang tenggelam itu? A. Yang hanya berkata-kata memberikan instruksi, atau B. Yang terjun untuk menyelamatkan? Ya, tentu kita jawab apa? B, ya. Ya, penyelamat. Jadi Allah pun dalam hal ini melalui Tuhan Yesus Kristus, Sang Sabda yang menjadi manusia, yang Sang Sabda yang menjadi daging ini, datang sendiri dalam manusia dalam situasi berdosa yang tidak berdaya akibat dosa ini. Yesus datang, Yesus hadir, Yesus kemudian menerjunkan dirinya menjadi sama dengan manusia dalam segala-galanya kecuali dalam hal dosa. Yesus bisa tertawa, Yesus bisa menangis, ya, Yesus bisa juga, ya, artinya apa? Mempunyai hati seorang manusia. Bahkan dia kemudian mengorbankan dirinya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawa untuk sahabat-sahabatnya. Yesus mengorbankan dirinya, menyelamatkan kita. Dia sungguh-sungguh Allah, dia sungguh-sungguh manusia. Dia mengalami penderitaan yang dahsyat. Bahkan dikatakan bapak-bapak gereja, di atas kayu salib, Tuhan Yesus mengalami neraka, mengalami siksa neraka untuk kita manusia. Jadi dalam ini yang dinyatakan oleh bapak-bapak gereja, ya. Jadi baik, ini kemudian artinya apa? Menjadi Tuhan dan penyelamat, menjadikan Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan penyelamat secara pribadi. Kita sadari bahwa sungguh-sungguh Yesus adalah Tuhan dan juga penyelamat kita. Nah, kemudian tetapi kembali lagi dalam perjalanan waktu, setelah kita mengalami kasih mula-mula tadi, ya, mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, dalam perjalanan waktu setelah orang berkomunitas, melayani, ya, godaan itu bisa macam-macam. Dalam perjalanan waktu orang bisa akhirnya apa? Banyak pelayanan dan sebagainya. Lalu mungkin merasa dirinya, walaupun bisa jadi diucapkan, bisa jadi dalam hati, ya, karena tidak berani mengucapkan, apa itu anak kemarin sore? Saya lebih senior, saya lebih lama. Kamu baru datang aja, siapa sih kamu, ya? Ya di kantor kan ya juga bisa begitu, ya. Kan masuk pertama awal-awal ya semua junior, semua harus belajar dan sebagainya, menyesuaikan diri dan sebagainya. Tapi dalam perjalanan waktu, ya bisa saja muncul pikiran ya lebih senior, lebih lama. Lalu kemudian juga kalau itu dalam konteks pelayanan, murid-murid Kristus, banyak pelayanan, banyak tugas, bahkan banyak jabatan, ya, jabatan. Lalu kemudian ya merasa diri lebih baik, lebih hebat, lebih suci, lebih saleh daripada yang lain. Nah, tanpa disadari, dengan pikiran-pikiran atau bahkan mungkin kadang-kadang bisa jadi diucapkan juga, ya. Tanpa disadari sebenarnya apa? Orang tidak sadar telah sedikit mencuri kemuliaan dari Tuhan. Ya, mencuri kemuliaan dari Tuhan. Maka dalam hal ini, apa yang dinyatakan Yesus dalam firman-Nya, dalam sabdanya, sungguh-sungguh aku berkata kepadamu, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Yesus menampilkan satu model, yaitu ada foto anak saya, ya. Jadi nampilkan model apa? Seorang anak kecil, ya. Jadi dalam hal ini bertobat dan menjadi seperti anak kecil, artinya kita perlu mengatur ulang dan mengosongkan diri kita dan mengulangi dengan keyakinan. Jadi kita kembali lagi pada ingat kembali pada saat kita sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan dan penyelamat kita secara pribadi. Kita mengalami kasih mula-mula itu. Kita sungguh-sungguh merasakan Yesus segala-galanya bagi kita pada saat itu. Kita perlu kembali menyadari anugerah Tuhan pada masa-masa itu. Kita bertobat kembali dengan semangat pada saat kita mengalami kasih mula-mula. Dan kemudian juga perlu ingat seperti yang dinyatakan Yesus,
Bahkan ini dalam konteks pelayanan ya, jadi dalam konteks leader-leader yang sudah mulai melayani dan sebagainya. Memang ini sumber ini saya ambilkan dari peresmian Karis 2019 pada hari Pentakosta 2019, di mana satu pembimbing Karis yaitu Pater Raniero Cantalamessa ya, OFM Kapusin, memberikan satu refleksi bagi semua leader pembaruan karismatik Katolik, yang kemudian beliau tekankan ini, yaitu pentingnya kita kembali menyadari, mengatur diri kita, mengosongkan diri kita dari segala, ya mungkin jabatan, dari segala prestasi, dari semua yang mungkin ya ini dalam konteks pelayanan, atau mungkin ya banyak hal yang sudah kita lakukan. Ya, tapi sebenarnya semuanya itu adalah bagian dari masa lalu, ya. Benar enggak? Ya, semua yang kita artinya sudah kita lakukan, ya saya mau melakukan segala-galanya untukmu Tuhan, tapi ya sudah, itu bagian masa lalu ya. Ya, kan kita mau lakukan semua kan, Tuhan saya lakukan semua, saya persembahkan semua untukmu, untuk kemuliaanmu. Ya, jadi jangan kalau untuk kemuliaan Tuhan ya sudah, untuk kemuliaanmu Tuhan. Jangan kemudian ya tapi kan ya supaya aku juga dimuliakan ya. Wah, ya berarti sedikit mencuri kemuliaan tadi ya. Jadi semangat yang ditekankan di sini sesuai firman Tuhan dalam Lukas bab 17 ayat 10, setelah melakukan segala sesuatu, katakan, ini yang dianjurkan Tuhan Yesus sendiri, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Baik, ini sebagai refleksi kita. Sekarang akan kita dalami lebih lanjut, yaitu pengertian menjadi seperti anak kecil. Refleksi ini, jadi perenungan ini saya ambil dari satu tokoh dalam gereja Katolik, dari seorang kudus, yaitu Santa Teresia dari Kanak-kanak Yesus atau Santa Teresia Lisieux.